Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, Lean Startup, apa itu Lean Startup? Lean Startup adalah gabungan awalnya terinspirasi dari Lean Manufacturing. Lean Manufacturing ini dibuat oleh Toyota Corporation. Dia mencari cara untuk bagaimana dapat berkompetisi dengan pabrikan dari Amerika. Salah satu caranya adalah dengan membuat proses produksinya menjadi sangat efisien. Dia mengeliminasi mubazir atau waste atau hal yang sia-sia yang tidak membawa kepada peningkatan value bagi si customernya. Itu adalah pendekatan Lean Startup. Jadi dia mengutamakan value creation dengan waste-nya. Jadi kalau dia tidak menimbulkan value, dia itu anggap sebagai waste dan itu harus dibuang. Lalu juga beberapa tahun yang lalu juga ada orang namanya Steven Blank. Dia membuat satu buku namanya Customer Development. Ini dia menunjukkan cara bagaimana caranya suatu perusahaan baru yang menawarkan inovasi supaya dia cenderung lebih sukses ketika di penerimaan pasarnya. Dan kemudian ada orang namanya Eric Ries, dia menggabungkan kedua teori tersebut, Lean Manufacturing dan Customer Development menjadi Lean Startup. Dan di sana dia memperkenalkan konsep yang namanya Minimum Viable Product dan juga utamanya adalah satu siklus build, measure, dan learn. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi istilah-istilah ini value creation versus waste kayaknya kita udah sangat familiar. Customer discovery dan validation ini maksudnya bagaimana kita memvalidasi bahwa memang customer itu membutuhkan produk dari kita atau tidak. Sedangkan bagian yang ini mungkin nanti kita bisa lihat seperti apa di slide berikutnya. Di Lean Startup ini kita akan banyak sekali menjumpai istilah seperti ini. Jadi mulai dari problem solution, customer, user, MVP, validation, validated learning, matrix focus, dan lain-lain. Ini adalah istilah-istilah. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai mengikuti sesi ini, nanti bisa lihat slide ini bagian mana yang belum dimengerti, bagian mana yang belum mendapatkan insight-nya. Kalau ada yang terlewat dari sini, itu artinya mungkin pemahaman terhadap Lean Startup-nya belum lengkap, belum komprehensif, jadi perlu kembali lagi ke situ. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang pernah menerapkan Lean Startup sebelumnya? Oke, jadi saya asumsikan teman-teman di sini tertarik untuk bikin startup. Kenapa teman-teman tertarik? Mungkin gara-gara ini. Gara-gara startup di dunia yang sangat populer dan banyak kita gunakan itu nilainya tuh luar biasa tinggi. Ini data beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Google nilainya 189 miliar dolar, sekarang nilainya 300 miliar dolar. Lalu ada Apple yang dulu hampir 300, sekarang nggak tahu berapa. Facebook yang mungkin sekarang 80-an. Lalu ada Twitter, Salesforce.com, dan lain-lain. Kalau teman-teman bingung 1 miliar dolar itu berapa? 1 miliar dolar itu adalah 2/3-nya nilai perusahaan Garuda Indonesia sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman 1,5 tahun yang lalu punya uang 1 miliar dolar, teman-teman bisa beli sahamnya Garuda sekitar 66%. Perusahaannya ya, bukan beli tiketnya, beli perusahaannya. Okay. Nah, ini adalah impian kita bersama. Impian setiap startup itu adalah bagaimana kalau bisa kayak Instagram deh, baru berdiri 18 bulan, karyawannya baru 4, tiba-tiba Facebook nelpon, gua beli deh perusahaan lu 1 miliar dolar. Baru 18 bulan, karyawannya baru 4. Nah, ini juga contoh. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di awal tahun 2000-an itu ada fenomena yang terkenal namanya bubble.com. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah mendapatkan investasi besar-besaran tiba-tiba lenyap. Mengapa lenyap? Karena mereka pas diluncurkan produknya nggak ada penggunanya, nggak ada orang yang mau menggunakannya, atau nggak ada orang yang mau bayar. Jadi di startup ini karena kita menawarkan inovasi, maka faktor penerimaan pasar itu menjadi sangat penting, dan itu adalah menjadi fokus utama di Lean Startup. Jadi kalau ditanya Lean Startup itu apa, salah satu jawaban yang cukup mewakili adalah satu metodologi untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan pasar dari produk yang inovatif. Kalau lebih seperti itu. Nah, ini yang skala dunia, ada lagi skala Indonesia. Ini saya tahu dari Bang Zul, magut.tumblr.com, Pak Buki dan Bang Zul. Ini adalah daftar startup-startup yang masuk gudang. Masuk gudang itu artinya, ya kalau barang kita ditaruh di gudang, barang itu nggak kita pakai, tapi sewaktu-waktu kalau diperlukan bisa kita keluarkan. Nah, ini adalah startup yang mati suri, banyak sekali listnya di sini. Dan ya sangat miris ketika
Kalau kita lihat di dalamnya banyak sekali orang-orang yang kita tahu kualifikasinya sangat tinggi di Indonesia, dia bikin startup ternyata gagal juga. Kemudian kita harusnya bertanya, resiko terbesar dari startup itu apa sih? Apakah product development, buat produknya, atau customer and market development? Teman-teman sekarang kalau misalkan anggap aja Twitter nggak ada, terus teman-teman punya ide bikin Twitter. Saya yakin mungkin teman-teman berdua, bertiga dalam 3 bulan udah bisa bikin Twitter versi pertama, bener nggak? Tapi kalau Twitter itu nggak ada dan teman-teman bikin Twitter, belum tentu yang teman-teman buat sebagai Twitter KW tadi bisa sukses seperti Twitter sekarang, bener nggak? Teman-teman yang ada di sini nih skill programmingnya saya yakin jago-jago, kelihatan dari tampangnya. Ini adalah kemudian apa sih yang membuat bisnis suatu startup itu bagus? Jawabannya adalah seperti ini. Pertama, kita harus memastikan bahwa user atau calon user kita itu betul-betul membutuhkan produk kita. Setelah itu kita buktikan, baru kemudian kita harus memastikan bahwa user itu akan menyukai produk kita. Setelah itu kita buktikan, baru kita memikirkan revenue modelnya kurang lebih seperti apa. Dari mana kita dapat duit. Kalau si pelanggan, si penggunanya nggak mungkin untuk bayar langsung ke kita, siapa yang harus membayari kelangsungan hidup produk kita. Setelah itu kita baru memikirkan bagaimana cara kita scaling, skalabilitas. Ada istilahnya engine of growth, nanti kita akan lihat di bagian akhir ada penjelasan tentang engine of growth. Startup biasanya memulai semuanya dari asumsi. Dia mengasumsikan bahwa intinya adalah startup selalu memulai semuanya ini dengan asumsi. Balik lagi ke slide sebelumnya. Ngeri banget kalau ini masih asumsi, ini masih asumsi, ini masih asumsi, ini masih asumsi. Jadi, atau dengan kata lain, gimana rasanya si orang yang di atas ini bahwa ketika tahu bahwa orang-orang yang di bawah ini semuanya masih virtual, masih asumsi. Saya di atas, saya mengasumsikan ada orang di bawah yang memegang saya. Dia kan nggak mau naik kan gitu. Yeah. Kalau lebih seperti itu. Nah, dia bentuk asumsi dan asumsi tersebut kemudian istilahnya membentuk satu leap of faith. Leap of faith itu artinya saya mau bikin startup hari ini 2 tahun, kalau Instagram butuh 18 bulan untuk dibeli Facebook sebanyak 1 miliar, saya targetkan 12 bulan. Karena saya lebih keren dari Instagram. Nah, itu adalah bentuk leap of faith. Leap of faith yang sebetulnya adalah tersusun atas asumsi-asumsi ini. Nah, kita kemudian masuk ke konsep yang pertama. Di Lean Startup itu sangat kental konsep yang namanya hipotesis dan asumsi. Ini pasti teman-teman nih menyesal. Menyesal kenapa? Karena ceritanya mau jadi wirausaha, bosan dengan hal-hal yang berbau akademis, tiba-tiba ada istilah hipotesis dan asumsi. Yang ini adalah istilahnya orang-orang penelitian, orang-orang peneliti. Jadi jangan khawatir ya, mau nggak mau itu harus kita telan. Oke, yang dimaksud dengan hipotesis itu apa? Hipotesis ini adalah sesuatu yang kita anggap betul, kita anggap benar, dan kita percaya sesuatu yang benar itu akan membawa sesuatu yang positif bagi bisnis atau produk kita. Itu adalah hipotesis. Lalu ada juga asumsi. Asumsi ini adalah elemen yang lebih kecil yang membangun hipotesis dan dapat kita tes. Jadi tadi contohnya hipotesis adalah bahwa customer kita mengalami masalah ini. Bahwa customer kita dalam hal mengalami masalah tersebut dia butuh solusi tertentu. Itu adalah contoh hipotesis. Lalu kemudian asumsi itu seperti apa? Asumsi itu untuk ngebuktiin bahwa si customer kita itu menghadapi permasalahan tertentu, apa kriteria-kriteria yang dapat dites. Nanti kita akan bisa lihat berikutnya bagaimana simulasinya. Konsep yang kedua adalah satu loop ini. Jadi ini saya loncat-loncat antara cerita dan konsep. Konsep yang pertama tadi hipotesis dan asumsi. Itu mirip-mirip, tapi hipotesis adalah sesuatu yang kita anggap benar pertama kali di awal. Sementara asumsi adalah kita membreakdown elemen-elemen yang membangun hipotesis tadi menjadi elemen-elemen kecil yang dapat kita tes melalui eksperimen. Nah, eksperimennya sendiri berlangsung dalam siklus ini. Jadi yang cukup terkenal di Lean Startup adalah siklus build, measure, dan learn. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi, karena startup itu hidup di tengah-tengah asumsi, banyak sekali hipotesa yang dia punya. Dia harus sedikit demi sedikit memvalidasi hipotesa atau asumsi tadi. Nah, cara melakukan pengujian atau memvalidasi hipotesa dan asumsi itu adalah dengan melalui siklus ini. Siklus build, measure, dan learn.
Jadi kita pertama adalah tentukan. Jadi kita tentukan dulu apa yang mau kita pelajari. Yang mau kita pelajari adalah sesuatu yang mau kita buktikan. Tadi hipotesa atau asumsi tadi. Berikutnya, kita tentukan bagaimana cara mengukurnya. Misalkan ketika kita tahu yang kita mau buktikan adalah sesuatu hal, maka kita harus mendesain baik itu aplikasi, baik itu mekanisme, baik itu eksperimen yang dapat kita terapkan untuk menguji hal tersebut. Baru setelah itu kita bangun toolsnya tadi. Jadi pelaksanaannya seperti ini, kita membangun satu MVP. MVP ini adalah minimum viable product. Definisinya MVP ini adalah elemen terkecil dari produk yang dapat kita gunakan untuk melakukan eksperimen, untuk menentukan, untuk memvalidasi satu hipotesa atau asumsi tertentu. Itu adalah definisi MVP, nanti akan dijelaskan lagi di belakang. Intinya adalah ini satu siklus tadi, build, measure, dan learn. Build untuk membuat MVP. MVP ini adalah tools yang akan kita gunakan untuk eksperimen. Lalu kita tentukan bagaimana cara mengukurnya untuk kemudian dapat mendapatkan data empiris, dan dari data empiris tersebut kita akan mempelajari apakah asumsi kita atau hipotesa kita itu tervalidasi atau tidak. Dan yang penting adalah pertama faktor kecepatan. Mengapa kecepatan? Karena semakin cepat kita melakukan siklus ini, maka kita akan semakin cepat memvalidasi asumsi-asumsi tadi. Kalau kita tidak cepat, sebelum semua asumsi tervalidasi, kita udah kehabisan resource. Resource ini bisa waktu atau juga bisa uang. Khususnya untuk startup yang bootstrap. Bootstrap itu saya bawa uang sendiri dari tabungan misalkan, atau dari proyek yang lain, lalu kemudian uang itu saya pakai untuk development produk. Jadi sebelum semua asumsinya tervalidasi, kita udah kehabisan resource. Itu kalau kita nggak cepat. Lalu yang pentingnya lagi adalah di sini learn-nya. Kita harus mempelajari dan kita harus memvalidasi di siklus ini. Jadi siklus ini bukan siklus yang asal, tapi adalah siklus yang tadi kita desain untuk membuktikan asumsi atau hipotesa tertentu tadi. Kalau kita gagal mengambil pelajaran dari siklus ini, maka kita istilahnya chasing your tail, cuma muter-muter nggak jelas gitu. Ngacapruk terbuguh kalau bahasa Sundanya. Dan yang faktor yang ketiga yang penting adalah fokus. Di idea ini kita harus fokus. Fokus itu maksudnya apa? Fokus itu lawannya adalah organisasi yang prematur. Tadi yang gambar cheerleaders tadi, kan paling bawah itu ada problem dan ada customer segment. Lalu di atasnya ada produk dan di atasnya ada bisnis model. Prematur itu contohnya adalah saya sudah memikirkan bisnis modelnya seperti apa sebelum saya memikirkan customer dan problemnya apa. Atau saya sudah berusaha untuk memvalidasi bisnis model yang diterima oleh pasar itu seperti ini sebelum saya memvalidasi customer dan problemnya. Atau saya udah mikir gimana caranya menambah user menjadi sebanyak-banyaknya, saya promosi naruh uang misalkan di Google Ads segala macam, di Facebook Ads berapa, sebelum produknya itu terbukti disukai oleh pasar. Itu adalah organisasi yang prematur. Jadi di sini kita harus tahu tahapan-tahapan terkecil di depan kita itu yang harus kita lalui itu apa. Oke, nah jadi di sini juga saya jelaskan perbedaan konsep mengukur progres. Teman-teman ada yang pernah ngerjain proyek? Misalkan dari perusahaan A, belum pernah ya? Biasanya kalau di proyek itu kita ngukur progres itu dari berapa jumlah modul yang kita selesaikan, ya nggak? Misalkan ada satu requirement, ada perusahaan butuh software accounting misalkan atau software HR, dia butuh modul A, B, C, D, misalkan ada 10. Kita ngukur progres, kita hari ini udah selesai sampai berapa modul. Itu nanti kita kemudian measure dalam persentase. Kalau di startup, cara kita mengukur progres bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu dikhawatirkan akan membawa startup kita kepada kegagalan. Tadi karena faktor utama penyebab kegagalan di startup itu bukan product development, tapi customer development dan market. Jadi kalau kita ngukur dari berapa porsi kerjaan yang sudah kita selesaikan, nggak peduli berapa cepat pun kita nyelesain produk kita. Misalkan kita punya ide produk A, kita targetkan dalam 2 bulan itu harus selesai, dan kita berhasil menyelesaikan dalam waktu 1,5 bulan. Oke, kita dalam hitung-hitungan itu kita adalah produktif dalam hitung-hitungan cara menyelesaikan pekerjaan. Tapi setelah selesai 1,5 bulan tersebut kemudian di launching, nggak ada orang yang mau beli, maka produktivitasnya menjadi semu. Berbeda kalau kita ngerjain proyek, progresnya 50%, 60%, ketika 100% itu udah hampir pasti kita dapat uang. Kalau di startup, kalau di startup 100% kita nyelesain produk kita, belum tentu kita dapat uang. Nah, cara mengukur progres di lean startup adalah dengan cara mengukur berapa persen
berapa banyak validated learning yang sudah kita lalui. Jadi dari sekumpulan asumsi yang kita punya di awal tadi, berapa persen yang sudah tervalidasi. Semakin banyak yang tervalidasi dalam persentase, artinya kita mengalami progres. Walaupun secara teknis produknya belum jadi. Jadi progresnya seperti itu. Jadi mengukur progres adalah seperti ini, melalui cycle ini. Di tahap pertama,